Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar teman-teman semua baik-baik ya. Alhamdulillah kabar saya juga baik, namun agak sedikit flu ya, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Insya Allah. Ya, oke everybody. Sekarang kita akan ngobrol ya. Kita ngobrol bareng terkait dengan materi kita selanjutnya di Classroom Management atau manajemen kelas, yaitu tentang apa? Di pertemuan kita kali ini tentang manajemen skills atau skill memanage ya, skill dalam manajemen. Oke. Nah, langsung saja saya share screen PPT-nya, materinya ya. Oke. Ya, saya harap sudah terlihat teman-teman semua. Jadi, kenapa sih kita butuh manajemen skill ya? Kenapa seorang guru butuh manajemen skill? Karena tanpa manajemen skill, skill ini pasti akan sangat eh, berpengaruh ya terhadap kesuksesan pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus bisa memanage kelasnya kan. Dan untuk memanage itu butuh skill. Nah, komponen-komponen apa saja atau apa saja yang perlu diperhatikan ya dalam kita memanage itu, dalam skill manajemen kita. Oke, dan kenapa ini sangat dibutuhkan ya? Ini mari kita ulas bersama-sama. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keterampilan guru dalam mengelola kelas. Tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga memiliki manajemen skills yang baik agar interaksi belajar berlangsung efektif. Tanpa keterampilan ini, suasana belajar mudah terganggu oleh masalah teknis maupun perilaku siswa. Ya, jadi eh, skill manajemen ini tidak hanya bagaimana kita mengelola siswa kita, tapi juga bagaimana kita mengelola lingkungan, bagaimana kita mengelola atmosfer yang ada, itu ya, mengelola sumber dayanya, ya, semuanya sudah disiapkan dengan baik, tapi ternyata sumber dayanya nggak mumpuni. Nah, itu juga akan menghambat kesuksesan manajemen kelas. Oke, sekarang kita lanjut ya. Definisi manajemen skills. Jadi manajemen skills ini kemampuan mengatur sumber daya yang ada di kelas, baik manusianya, waktunya, ya kan? Kita pastikan waktunya itu tidak melebihi eh, batasnya, ya. Kita mulainya juga tidak telat. Nah, itu manajemen waktu, ya. Fasilitasnya, ya. Bagaimana kita menggunakan, ya, memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, keterampilan ini mencakup kemampuan perencanaan, jadi harus kita rencanakan ya berdasarkan semua komponen yang ada itu, manusianya, waktunya, fasilitasnya, gitu ya, lingkungannya itu, pengendalian, ya, pengorganisasian dan evaluasi proses belajar gitu ya. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen skills dalam kelas. Jadi ada empat ya, setidaknya ada empat. Yang pertama adalah keterampilan kepemimpinan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus, sebagai guru kita harus bisa memimpin, mengarahkan dan membimbing siswa kita. Maka bagaimana kita memanage manusia kalau kita tidak memiliki keterampilan memimpin? Ya, pasti akan susah gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu juga harus tahu ya yang dipimpin itu seperti apa, bagaimana gitu. Maka Anda harus belajar kepemimpinan, harus belajar tentang siapa yang dipimpin itu. Oke.
Nah, yang kedua adalah belajar manajemen waktu, ya, mengatur alokasi waktu agar kegiatan belajar efisien, ya. Misalkan waktunya hanya 60 menit, ya, ya. Bagaimana kita menggunakan 60 menit ini, semua teori bisa masuk sesuai dengan capaian targetnya, dan juga ada misalkan energizer ya, untuk apa namanya, biar enggak membosankan begitu, biar kelasnya menarik bagaimana gitu, ya, asalkan tidak mempengaruhi durasi gitu kan, tidak menambah waktunya gitu. Nah, itu tidak masalah waktunya tidak molor gitu, yang penting kita bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu. 90 menit maka dihabiskan 90 menit itu dengan meaningful gitu, ya. Datangnya juga nggak telat gitu ya. Kalau kita ingin mahasiswa kita disiplin, ya kita harus disiplin sebagai guru. Mahasiswa datang misalkan jam 7 ya, kelasnya dimulai jam 7. Ya kita harus datangnya jam 7 kurang, sudah harus duduk di kursi guru gitu, ya. Oke, itu manajemen waktu. Tolong di-manage dengan baik. Kalau memang Anda tidak bisa hadir atau mungkin hadir terlambat, tolong komunikasikan dan beri alasan yang reasonable, yang dapat apa namanya, yang dapat diterima begitu ya. Ya, ini juga termasuk bagian kita dalam mendidik siswa-siswa kita. Oke. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Nah, ini tadi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas dan media pembelajaran dengan optimal. Ya, itu. Jadi adanya apa? Misalkan adanya LCD proyektor, ya kita pakai LCD proyektor. Adanya kita smartboard. Wah, bagus lagi tuh ya, smartboard bisa kita gunakan. Jangan sampai Anda sudah dibekali senjata yang canggih, tapi Anda tidak memanfaatkan. Ya, ada sudah dibekali senjata canggih, sudah ada apa smartboardnya ya, tapi Anda masih menggunakan ya kapur ya, masih menggunakan kapur untuk menulis coret-coret itu. Wah, itu. Wah. Loh, tapi Pak itu di Harvard masih pakai tuh kapur kapur tulis ya. Oh iya, mereka masih pakai gitu kan. Artinya gini, teman-teman, sesuatu alat itu bisa fungsional sesuai dengan fungsinya kan. Begitu. Nah, kalau kita sudah ada smartboard, ya, kenapa tidak kita manfaatkan tanpa kita meninggalkan sesuatu yang fungsional, yang itu masih kita pakai, nggak masalah, gitu. Bagi saya nggak masalah. Maksud saya tadi adalah kalian jangan sampai tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Maksud saya begitu, ya. Digunakan semaksimal seoptimal mungkin. Oke, gitu ya. You got it? Understand? Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah manajemen interaksi. Ya, interaksi ini juga harus kita manage ya. Jangan sampai pada geger, pada berisik begitu kan. Sehingga komunikasi antara guru ke siswa itu terganggu. Ya. Jangan terlalu dominan apa namanya, suara-suara gaduh begitu ya. Itu Anda harus bisa mengendalikan itu. Gitu. Dan interaksi itu tidak hanya antara guru dengan siswa ya, tapi bisa juga siswa dengan siswa. Tapi interaksinya yang positif, bukan yang gaduh. Begitu ya. Oke, itu teman-teman semua. Jadi paling tidak manajemen skills yang harus Anda kuasai ada 4 ini, yang silahkan kalian bisa terapkan di dalam kelas pembelajaran kalian masing-masing. Oke, terakhir, implikasinya apa dalam pembelajaran? Guru dengan manajemen skills yang baik, otomatis ya, dia akan mampu menciptakan suasana belajar yang teratur, mengurangi gangguan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Contohnya, guru yang pandai mengatur waktu dapat menyelesaikan seluruh materi tanpa terburu-buru, serta tetap memberi ruang untuk diskusi dan
refleksi. Oke ya. Itu. Jadi waktunya benar-benar meaningful. Oke. Joyful and meaningful. Itu ingat dua kata itu tadi ya. Joyful and meaningful. Oke. Selanjutnya, nah kesimpulan dan refleksi. Manajemen skills merupakan bekal penting bagi guru bahasa ya untuk menciptakan kelas yang produktif dan menyenangkan. Jadi harus Anda kuasai 4 skill tadi ya. Dan refleksinya adalah silahkan kalian nanti tulis di kolom komentar di SIM Learning. Jadi silahkan dipikirkan keterampilan manajemen apa yang paling penting menurut kalian paling penting bagi seorang guru dan mengapa gitu. Ya, oke. Terima kasih. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Adalah saya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.